warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Suhardi Duka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, saya hormati Pak Menteri, Pak Sekjen dan Pak Dirjen. Terima kasih terhadap penyesuaian alokasi automatic adjustment sebesar 680 miliar yang tadinya ketahanan pangan 409 menjadi 262, dan begitu pun dengan dirjen-dirjen yang lain terjadi penyesuaian. Pada prinsipnya fraksi Partai Demokrat dapat menerima. Terhadap prioritas 2022 dengan tema pemulihan ekonomi dan reformasi struktural dan sasaran ketersediaan akses dan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan nilai tambah dan tenaga kerja, target utamanya adalah produksi padi 55,20 juta ton dan jagung 20 juta ton. Saya kira menjadi sesuatu yang perlu didukung dengan anggaran yang cukup. Artinya jangan sampai kita memasang target besar tetapi dukungan anggarannya kecil. Ini juga menjadi tidak seimbang. Selanjutnya dibutuhkan sedikit suara Kementerian Pertanian dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah, utamanya dalam membela pasar produk pertanian, di mana sektor pertanian ini selalu menjadi korban atas pengendalian inflasi, seperti kenaikan harga minyak goreng. Kita semua merasakan itu, ibu-ibu rumah tangga, tapi seharusnya pemerintah menempuh jalan subsidi, karena subsidi adalah eksistensi sebagai kita negara Pancasila. Tapi yang dilakukan adalah menempuh dengan jalan potong harga atau menggunakan head. Dampaknya harga produk pertanian menjadi lemah dan menjadi turun. Di lain sisi, kalau kita lihat bagaimana negara menerima UPT besar dari sektor kelapa sawit, BPD PKS saja memungut 130 triliun. Pajak dari sektor sawit juga ratusan triliun diterima oleh negara. Tapi kenapa negara tidak mau mengeluarkan subsidi untuk minyak goreng, justru mengeluarkan head? Ini yang saya minta kepada Menteri Pertanian agar sedikit disuarakanlah, membela petani dalam menjaga pasarnya, sehingga produk pertanian itu tidak selalu menjadi korban di dalam alasan bahwa pengendalian inflasi. Di lain sisi kita lihat tidak hadirnya lagi, kita sudah mengeluarkan, pemerintah mengeluarkan HPP terhadap produk gabah. Ya, saat panen gabah turun, harga gabah turun. Kenapa? Karena Bulog tidak mampu membeli sesuai dengan HPP yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ini juga tidak adil. Jadi marilah kita lihat petani secara menyeluruh, ya. Jangan kita selalu melihat petani ya miskin karena memang kebijakan yang memiskinkan. Di lain sisi, petani adalah pahlawan. Kalau petani kita mogok, bagaimana kita mau mengkonsumsi dan lain sebagainya. Anggaran pemerintah juga di sektor pertanian kan selalu kurang. Ini yang saya minta supaya lantang-lantanglah sedikit kita bicara tentang memperjuangkan petani. Selanjutnya, pupuk. Oleh Komisi 4 meminta supaya ada head, harga eceran tertinggi pupuk non subsidi. Tapi sampai sekarang kan belum keluar. Ya, justru yang keluar adalah head tentang minyak goreng. Selanjutnya, kami juga Komisi 4 kemarin telah memberikan support kepada Kementerian Pertanian untuk tetap membuat peralihan secara fungsional dengan relaksasi terhadap balitban. Ya, kami minta dengan waktu yang relaksasi ini benar-benar supaya kita bersiap balitban ini bisa fungsional pada tahun 2023
dengan tentunya mengedepankan bagaimana inovasi hasil-hasil pertanian dapat diimplementasi di daerah, utamanya juga dalam menjaga peran dan fungsi balai-balai yang ada di daerah yang selama ini kami lihat kami bisa bekerja sama dengan fungsional, utamanya dalam mengelola inovasi-inovasi pertanian. Juga kami ingin mengingatkan anggaran food estate untuk tahun 2022 ini masih besar. Kami minta agar tidak lagi menjadi temuan BPK pada tahun 2022, karena 2020 kan ada temuan Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah ya. Saya juga khawatir tahun 2021 ada temuan. Jadi Pak Menteri tadi sudah menyampaikan sudah 93% temuan BPK itu ditindaklanjut, sisa 16% yang masih belum. Saya kira ini menjadi catatan kita bersama bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh Menteri dalam menindaklanjuti hasil-hasil BPK sudah sewajarnya. Hanya saja kalau kita sudah tindak lanjut hasil pertemuan hasil temuan BPK, jangan lagi terjadi temuan berikutnya. Ini kan yang menjadi persoalan kita. Terakhir, salam dari petani Sulawesi Barat di dapil saya atas bantuan peralatan pertanian yang telah diberikan oleh Kementerian Pertanian, begitu juga bibit dan lain sebagainya. Hanya memang pupuk tidak sesuai dengan harapan petani sampai dengan saat ini. Demikian, terima kasih Pak Menteri. Wallahumma taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak